Saya lahir dari keluarga yang muslim. Semua keluarga saya muslim dengan agama yang taat beribadah. Bukan yang hari ini sholat, besok enggak. Tapi emang benar-benar taat beribadah. Saya lahir dari sebuah kesalahan. Ayah dan ibu saya, waktu ibu saya hamil, ternyata ayah saya punya istri lain. Ayah saya meninggalkan saya dan ibu saya. Saat itu, ibu saya sedang mengandung saya. Ayah saya tidak menginginkan saya. Dan pada waktu saya lahir, saya itu juga tidak diinginkan sebenarnya sama ibu saya. Pelan-pelan, sampai akhirnya Tuhan jamah ibu saya bisa menerima saya. Nama saya Devi Prihatin. Prihatin itu sebenarnya karena keadaan saya waktu itu. Karena saya nggak diakuin sama ayah kandung saya. Itu nama yang diberikan oleh kakek saya sebenarnya. Nah, saya lahir di tengah-tengah keluarga yang saya ngomong broken home ya. Ayah sama ibu saya tidak bersama. Saya dititipkan sama kakek, nenek, paklik, dan buyut saya. Karena ibu saya harus bekerja untuk menghidupi saya. Sekalipun saya ditolak, tapi ibu saya masih tetap tanggung jawab untuk menghidupi saya. Saya dibesarkan oleh paklik, buyut, kakek, dan nenek saya dengan agama yang kuat. Dari kecil saya sudah diajarkan untuk mengaji, untuk sholat, untuk puasa. Waktu saya masih kecil itu, saya juga sudah dikenalkan untuk taat beribadah. Kalau saya nggak sholat, saya kena marah. Kalau saya nggak puasa, saya kena marah. Itu Pak Lek saya ngajarin. Karena mereka itu benar-benar taat sekali untuk beribadah. Saya tumbuh besar dalam lingkungan mereka. Untuk sholat, ngaji, saya ikutin semua. Saya juga sekolah di madrasah. Waktu saya SD SD-nya di SD negeri untuk pagi. Tapi sorenya saya sekolah di madrasah untuk mengenal lebih dalam lagi untuk agama Islam saya pada waktu itu. Saya mengaji, sholat. Saya juga untuk belajar tauhid, tajwid, baca Al-Quran. Dan saya ngomong, itu sudah kayak makanan tiap hari. Itu sudah jadi kebiasaan. Sampai SMP, saya sekolah, saya masih dititipkan sama Pak Lek dan Bu Lek. Pak Lek dan Bu Lek saya itu sudah anggap saya itu seperti anaknya mereka. Mereka itu begitu sayang sekali sama saya. Bahkan Pak Lek dan Bu Lek saya itu sudah menganggap saya itu seperti anaknya mereka, seperti anak pertamanya mereka. Mereka baru-baru menikah, saya anak pertamanya mereka. Sebelum mereka punya anak, bahkan sampai sekarang pun itu tetap saya anak pertamanya mereka. Saat saya sudah selesai SMP, saya diurusin Pak Lek dan Bu Lek saya. Mereka itu ngomong sama ibu kandung saya, bukannya saya nggak kuat lagi untuk ngurusin saya, tapi untuk menjaga anak gadis orang itu berat. Karena anak gadis nanti takutnya ada apa-apa. Mereka itu takut. Jadi saya diserahin sama ibu kandung saya. Ibu kandung saya karena kerja di luar kota, saya diajak merantau sama ibu kandung saya ke Sumatera Selatan di Prabu Muli ini. Saya melanjutkan SMA. Saya mengenyam pendidikan SMA terbaik, salah satu di Prabu Muli, sekolah swasta, sekolah yang agamanya nomor 1. Untuk sekolah aja saya harus pakai jilbab pada waktu itu. Sekolah, saya pakai jilbab, belajar, agamanya benar-benar seperti agama itu nomor 1 dalam sekolah saya. Saya juga puasa, saya masih puasa, sholat, 5 waktu saya nggak pernah tinggal. Bahkan saya juga puasa Senin Kamis, sholat tahajud untuk di malam hari. Saya juga kalau ada waktu sholat duha. Sholat duha itu antara pertengahan sekitar jam 8 jam 9 pagi. Itu sholat duha.
saya juga melakukan itu pada waktu itu. Nah, uh, pada waktu saya kelas 2 SMA, saya itu kayak seperti apa ya? Seperti kayak Tuhan itu kayak gini. Saya itu tahu nenek dan kakek saya itu sering berantem. Saya dengarnya itu agak sedih ya. Apalagi ibu saya juga sudah menikah lagi. Saya ngekos pada waktu SMA. Karena saya itu nggak pernah akur sama ibu saya. Karena dari dulu saya tahunya ibu saya itu jahat. Karena dia tidak inginkan saya dari kecil. Dia tanggung jawab ya karena sekedar tanggung jawab aja gitu. Tidak seperti orang lain ya begitu disayangi sama orang tuanya. Kalau ada orang yang ngomong, ibu itu nggak akan pernah kasih yang jelek-jelek, pasti kasih yang bagus-bagus. Tapi kalau bagi saya itu kayaknya enggak lah ya. Karena saya aja dari kecil udah ditolak. Ditolak oleh ayah kandung saya nggak diakuin. Saya juga ditolak oleh ibu kandung saya pada waktu itu. Kalau diomongin sedih-sedih ya. Karena pada waktu kecil itu banyak anak-anak tuh yang sering mengolok-olok. Kalau ngolok-olok namanya anak kecil ya. Mereka tuh sering bilang ini, hei, kamu anak haram ya gitu. Hei, mana papamu nggak ada ya? Aduh, kasihan ya. Hei, mamamu nggak ada ya gitu. Kadang itu yang buat saya sakit. Saat saya kelas 2 SMA, saya kenal sama cowok. Namanya Jondi Stefanus. Yang sekarang jadi suami saya. Saat saya kenal dia, saya itu dikenalin sama teman sebenarnya. Dia bilang gini, kenalan yuk, dia bilang gitu. Terus saya bilang, saya kaget waktu kenalan, karena dia itu pakai kalung yang ada mainannya di gini. Itu salibnya besar banget. Saya bilang dalam hati itu gini, wah, dia Kristen ya? Saya Islam. Saya aja pakai jilbab sekolah. Ngapain saya kenal dia? Saya bilang gitu. Terus saya bilang, ya udahlah, gak apa-apa. Kan cuma temenan ya, saya gitu. Akhirnya kami makin lama makin nyaman. Jalan bareng, makan. Dan pada waktu makan tuh, karena saya Muslim, saya doanya lain, dan dia pakai doanya dia. Saya bilang gini, kamu doanya ada juga ya? Saya bilang gitu. Iyalah, masa cuma kamu aja yang doa pada waktu makan? Dia bilang gitu. Saya bilang, oh gitu ya, saya bilang. Terus dia bilang gini, tahu nggak kamu jadi cewek saya? Bilang. Saya bilang gini, loh, enggak lah, kamu kan Kristen, saya Muslim. Saya bilang, saya Islam. Kita nggak mungkin bisa bersatu. Saya bilang, nggak apa-apa lah, dia bilang gitu. Terus saya bilang, ya udah, kita jalanin aja, saya bilang. Akhirnya kita menjalani pacaran pada waktu itu. Saya yang masih dengan agama saya, dia sudah kerja pada waktu itu. Saya masih sekolah kelas 2 SMA. Saya masih pakai jilbab kemana-mana. Dia yang pakai kalung salib yang besar. Kadang banyak teman-teman saya tuh kadang ada yang ngomong gini, kamu nggak takut ya sama dia gitu. Terus saya bilang, ngapain saya takut? Saya bilang, saya gini, saya tuh dikenalin sama keluarganya pada waktu itu, dikenalin sama keluarganya. Saya pakai jilbab, keluarganya itu Kristen semua. Saya seperti orang asing di dalamnya. Terus keluarganya tuh kayak, ya udah, nggak apa-apa, nyantai saja, kayak gitu. Saya bilang gini, kok keluarga mereka kayak welcome gitu ya sama saya yang saya ini agama lain, saya bilang gitu. Tapi mereka juga nggak terlalu gimana-gimana, nggak terlalu komen juga gitu sama saya. Saat itu saya bilang sama Pak Lek dan Bu Lek saya, karena waktu itu kami pacaran sudah cukup lama, sudah 1 tahun, saya kelas 3 SMA, Pak Lek dan Bu Lek saya itu dengar kabar itu. Dan mereka itu marah, namanya juga anak yang dia rawat dari kecil, taat beribadah, sholat, ngaji, bahkan SMA juga di SMA terbaik.
nomor satu agamanya. Mereka tuh bilang gini, ngapain kamu pacaran sama orang Kristen? Nanti kalau kamu diajak masuk Kristen gimana? Nanti kalau kamu begini-begini gimana? Saya bilang, ya sudahlah, kalaupun jodoh, ya nanti dia bisa ikut kita, saya bilang gitu. Kalaupun nggak jodoh ya, itu urusan nanti lah, saya bilang begitu. Tapi sekali lagi, itulah mungkin Tuhan itu mau panggil saya. Tuhan itu pilih saya mungkin ya. Sampai akhirnya saya tuh lulus SMA, saya masih sama dia. Saya lihat keluarganya, saya sering diajak ke rumahnya. Saya lihat keluarganya, kok saya bilang, keluarganya ini ya utuh gitu, gak sama seperti saya. Yang latar belakangnya saja sudah berantakan, saya bilang gitu. Tapi dia nggak ada masalah. Bahkan dia bilang gini, kalaupun kamu di keluarga kamu tidak diinginkan oleh kedua orang tuamu, percayalah, kamu di sini tidak akan seperti itu, dia bilang begitu. Saya gini, kalaupun Tuhan mau, sebenarnya pada waktu itu bisa saja kita itu putus nggak ada apa-apa lagi maksudnya gitu ya. Saya bilang sama dia, kita jalanin hidup aja masing-masing, saya bilang gitu. Karena kamu Kristen, saya Islam, kita nggak mungkin bisa bersama. Hubungan kita cukup sampai di sinilah, saya bilang. Saya lulus SMA, saya kerja. Tapi Tuhan itu sepertinya ingin mempersatukan saya kembali sama dia. Setelah berbulan-bulan kami lost contact, akhirnya ada celah untuk kami itu kembali pada waktu itu. Saat kami kembali, dia langsung bilang gini, mau nggak menikah sama saya? Saya kaget. Saya bilang begini sama dia, Kak, kita ini beda. Kita itu berbeda. Kamu dari suku Manado, saya itu dari suku Jawa. Dari prinsip saja kita beda. Dari latar keluarga aja kita udah beda. Kamu keluarganya utuh, saya keluarga berantakan. Mau nggak keluarga kamu nerima saya? Terlebih lagi, saya itu Muslim. Kamu itu Kristen, saya bilang gitu. Kamu bisa nggak ikut saya? Kalau dalam agama kami, kamu nggak boleh merebut kamu dari Tuhanmu, saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, kalaupun begitu, terus gimana kamunya? Kalau kamunya mau menikah sama saya, nanti kita usahakan, nanti kita doa. Dia bilang gitu, aku nggak mau doa ikut kamu ya, aku maunya doa menurut saya, menurut kepercayaan saya bilang gitu. Dia bilang, ya udah terserah, nggak apa-apa, dia bilang. Pada waktu itu saya langsung telepon Pak Lek dan Bule saya. Karena bagi saya, Pak Lek dan Bule saya itu orang tua saya dari kecil. Ibu saya itu memang orang tua saya. Tapi dari kecil, yang saya anggap orang tua saya, ya Pak Lek dan Bule saya. Saya telepon mereka, saya bilang gini, Pak Lek, saya bilang gini, Pak, aku mau dilamar. Tapi dia Kristen, cowok aku yang kemarin, gimana? Dia langsung bilang gini, gak usah, nanti kamu diajak ke agamanya gimana? Nanti kamu jadi Kristen gimana? Nanti kamu masuk neraka gimana? Dia bilang begitu. Terus saya bilang gini, Pak Le, nanti dia mau kok nikah secara Islam, saya begitu. Dia mau kok demi saya bilang gitu. Pak Le saya gini, ya udah, suruh dia telepon saya. Karena waktu itu saya ada di Prabu Muli, Sumatera Selatan, Pak Le dan Bule saya ada di Kediri. Dan mereka itu nelpon, nego, istilahnya nego lah ya. Mereka bilang gini, boleh menikah, asal menikah secara Islam, mereka bilang gitu. Dan menikahnya harus di Kediri, dia bilang begitu. Terus suami itu bilang, ya udah nggak apa-apa, saya turutin, saya mau, dia bilang begitu. Akhirnya kami menikah pada tanggal 2 Februari 2011. Kami menikah secara sah, akad nikah secara Muslim di depan penghulu keluarga, dan kita juga pada waktu itu menikah secara Islam. Kita juga merayakan secara adat juga, adat Jawa pada waktu itu. Kami menikah, banyak orang yang bilang gini, udahlah pernikahan kamu itu nanti nggak akan langgeng. Banyak orang yang bilang gitu, banyak orang yang mengutuk begitu. Saya bilang gini, enggak kok,
orang kami sama-sama suka, saya bilang gitu. Kita menjalani agama masing-masing kok, saya bilang gitu. Sampai akhirnya gini, saya itu bulan 2 menikah, bulan 4 atau bulan 5 itu saya dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk hamil pada waktu itu. Saya hamil, saya mengandung. Saya itu senang sekali pada waktu itu. Karena itulah harapan yang suami istri kan. Saya hamil dan pada waktu bulan 7, bulan Juli, itu hari kelahiran saya. Harusnya itu hari sukacita buat saya. Bulan sukacita. Bulan yang saya, itu 1 tahun itu yang saya nanti-nanti. Tapi ternyata itu menjadi duka buat saya. Tuhan ambil anak saya pada waktu itu. Tuhan ambil janinnya sudah ada di perut saya, ya sudah 2 bulan atau 3 bulan. Pada waktu itu saya sedih, saya nangis. Saya bilang sama suami, kok gini ya, saya bilang gitu. Kok Tuhan itu kayak seperti udah ngasih tapi kok diambil lagi, saya bilang gitu. Harusnya kan apa yang sudah dikasih ya udah kasih aja. Ini kok diambil, saya bilang gitu. Dan suami bilang, ayo kita doa, dia bilang. Saya bilang gini, aku doa, tapi aku doa menurut aku ya. Kamu doalah menurut keyakinan kamu. Kamu sama-sama doa menurut kami, keyakinan kami masing-masing. Saya masih sholat, saya masih puasa pada waktu itu. Lebaran saya masih ikut sholat id. Dan saya menunggu untuk hamil lagi, itu nggak mudah bagi saya. Dari bulan ke bulan saya tunggu. Saya menunggu, kok nggak hamil ya? Saya tunggu bulan depannya. Kok nggak hamil ya? Saya bilang gitu. Saya bilang, kamu kecewa nggak sama saya? Saya bilang gitu sama suami. Suami bilang, enggak lah, ngapain kecewa? Kalau emang itu rezeki buat kita, ya itu berkat ya, kita terima. Saya bilang begitu. Saya bilang, kayaknya Tuhan itu nggak adil ya, saya bilang gitu. Sampai akhirnya di bulan Desember tahun 2011 itu pertama kali Natal, saya itu diajak sama mertua saya. Dia telepon, dia bilang begini, ya mau nggak kalau saya undang ke acara Natal, karena mertua saya itu pendeta di perdesaan gitu. Dia bilang gitu, mau ya, kamu duduk aja nggak apa-apa, dia bilang begitu. Karena dia menghormati saya beragama lain pada waktu itu. Terus dia bilang gini, mau ya, nggak apa-apa dampingin Stefanus, dia bilang gitu. Karena istri itu harus dampingin suami, apalagi ini kan yang punya acara papi sama mami, dia bilang gitu. Saya bilang gitu, ya saya mau, saya bilang. Itu tanpa pikir panjang, saya langsung bilang, iya Mi, saya mau, saya bilang gitu. Sampai di sana itu sebelum hari acara Natal, perayaan Natal, saya itu sana gladi resik ya. Sebelum gladi resik, kami itu beres-beres, pasang sound system, coursing. Mereka itu sebenarnya lagi nyanyi sebenarnya. Mereka lagi latihan nyanyi. Mami mertua saya bilang gini, mau ikut enggak? Dia bilang gitu. Terus saya bilang gini, wah enggak lah Mi, saya kan enggak bisa nyanyi. Saya bilang, enggak apa-apa, ayo sini ikut nyanyi, dia bilang. Terus akhirnya saya ikut di situ. Saya cuma diem karena saya nggak tahu lagunya. Saya nggak tahu lagunya, suara saya juga saya ngomong pas-pasan. Saya bilang saya nggak tahu. Saya cuma diem di situ, cuma ikut tegak saja di mimbar, ikut nyanyi sama mereka. Habis itu saya lihatin pohon Natal di sebelah saya. Kayaknya bagus ya pohonnya, saya bilang gitu dalam hati. Saya bilang, kok kayaknya begitu dari pintu masuk itu, saya masuk rasanya kok damai sekali gitu loh. Saya disambut sama jemaatnya. Jemaatnya juga nggak ada yang kayak yang mencibir atau ngomong, kamu kan agama lain ya. Nggak ada seperti itu ya. Saya bersyukur saya diterima di tengah-tengahnya mereka. Mereka itu begitu baik sekali sama saya.
Mereka terima saya, mereka welcome sama saya. Sampai saya tuh bilang dalam hati gini, kok selama saya lahir sampai saya sekarang, saya bilang gitu, baru kali ini kayaknya saya kok rasanya damai ya, saya bilang gitu. Karena saya dari kecil nggak pernah masuk gereja. Baru pertama itu saya masuk gereja pada waktu itu. Saya merasakan Natal. Saya bilang, kok damai ya rasanya, saya gitu. Terus kayak mertua saya bilang gini, ya kalau emang damai, ayo ke gereja yuk, dia bilang gitu. Gak usah ikut ibadah, duduk aja di situ, di belakang, gak apa-apa kok, dia bilang gitu. Saya bilang, enggak lah, saya kan muslim, saya gitu. Karena saya tetap mempertahankan keimanan saya pada waktu itu. Karena Tuhan belum jamah saya. Saya masih tetap pulang dari situ, saya masih sholat, saya masih ngaji, saya masih baca Al-Quran. Pulang dari sana, saya masih melakukan aktivitas saya. Puasa Senin Kamis juga masih saya lakukan. Sampai akhirnya waktu acara Natal tiba, saya bilang, kata suami, kamu mau pakai jilbab? Dia bilang gitu. Saya bilang, enggak lah, saya mau pakai rok saja, saya bilang gitu. Saya mau pakai kemeja, saya pakai rok gitu. Kalau kamu pakai jilbab, enggak apa-apa kok, kata suami gitu. Enggak lah, saya juga ngehargain kok, saya bilang gitu. Dia bilang, banyak kok yang pakai jilbab datang ke acara Natal. Saya bilang. Tapi saya tetap enggak, saya enggak pakai jilbab. Sampai acara Natal, dan kami duduk bersampingan sama suami. Habis itu suami main drum, saya duduk sendiri. Saya itu tolak-tolak kayak nggak ada temennya gitu loh. Bukan nggak ada temennya, karena saya baru masuk di situ. Saya juga baru kenal orang-orang di situ. Yang saya mungkin kayak orang asing mungkin. Tapi mereka itu begitu baik. Karena dilihatnya saya sendirian, suami saya main drum, ada yang nemenin saya duduk, ajak ngobrol. Dan dia itu cerita sepanjang acara, dia ceritain, ini acaranya gini, ini doa, ini namanya angkat lilin, dia bilang gitu. Terus ini begini, ini begitu, nanti kita nyanyi di depan. Dan waktu orang-orang pada kur nyanyi, saya itu tiba-tiba mau maju saja. Saya bilang, saya mau ya, pas di depan di mimbar. Saya mau ngikutin mereka kur gitu. Tapi saya bilang, kok gini ya Tuhan, ya gitu. Rasanya kok damai sekali ikut mereka, saya gitu. Kayaknya mereka nggak ada masalah, sekalipun ada masalah, kayaknya mereka happy aja. Terus saya bilang, kayaknya dari kecil saya nggak pernah deh merasakan damai sejahtera seperti ini, saya bilang. Saya bilang juga ke suami, kayaknya saya belum pernah merasakan damai sejahtera seperti ini, saya bilang gitu. Sampai mertua saya itu peluk saya, dia bilang gini, nggak apa-apa kok, dia bilang gitu. Kamu masih muslim nggak apa-apa, dia bilang gitu. Dia peluk saya, dan itu rasanya tuh seperti apa ya, seperti kayak bertahun-tahun saya kehilangan ibu, tiba-tiba saya dipeluk gitu. Karena emang dari kecil saya nggak pernah namanya dipeluk sama ibu pada waktu itu. Mami itu baik orangnya, tapi mertua saya itu juga baik. Mereka itu selalu berdoa untuk saya. Dia bilang, saya itu selalu doain kamu supaya kamu dapat yang terbaik. Bukan mereka mau berdoa untuk biar saya ikut mereka, enggak, tapi biar saya itu dapetin yang terbaik. Baik, saya minta biar Tuhan itu kabulin, dia bilang gitu. Selesai di acara, saya pulang, saya seperti kayak nangis ya. Saya bilang sama suami, saya mau dong dengerin lagu Natal yang tadi, saya bilang gitu. Suami saya bingung, wah kok kamu mau dengerin lagunya, dia bilang gitu. Iya, karena waktu itu saya dengar lagunya, saya kayak lihat masuk gereja, saya lihat pohon Natal, saya kok rasanya kayak ada damai sejahtera. Kayak Tuhan itu benar-benar jamah hidup saya benar-benar damai banget yang saya selama ini gak pernah saya rasakan. Terus saya bilang,
ke suami bilang gini, bolehlah minggu depan saya ikut ke gereja. Dia tambah kaget tuh, karena saya yang anti banget pada waktu itu. Jangankan untuk masuk ya, untuk kayak dengerin lagu-lagu gereja aja saya bilang sama suami, jangan dengerin dong deket saya. Kayak gimana gitu rasanya saya bilang gitu. Karena suami itu nggak pernah putar lagu-lagu rohani deket saya. Karena dia tahu saya agak keras ya. Nah, saya nggak mau pada waktu itu. Saya anti sebenarnya. Tapi mungkin itu Tuhan, prosesnya Tuhan mungkin. Saya bilang, suami saya mau ikut ke gereja. Saya ke gereja pada waktu itu. Dan Bapak Pendeta saya itu bilang, lah, ini istri kamu ya? Dia bilang, iya Pak, dikenalin sama suami, sama Bapak Pendeta pada waktu itu. Dan mereka tuh seperti menyambut saya tuh kayak benar-benar, senang gitu. Saya juga begitu masuk gerejanya kayak ada damai yang lebih gitu. Damai sejahtera itu benar-benar kayak di hati tuh, Tuhan, apa ini ya? Sama ini saya nggak pernah yang rasanya saya itu kayak dipeluk. Saya kayak nggak pernah namanya yang kayak dirangkul gitu. Tiba-tiba saya ada di situ, saya dirangkul, saya dipeluk, kan kasih sayang, ada semua di situ. Sampai akhirnya setiap minggu saya masih ikut ke gereja. Dari situ saya mulai mengurangi sholat saya. Saya kayak bangun pagi untuk sholat subuh itu kayaknya kok matanya tuh berat sekali gitu. Terus saya bilang, kok berat sekali ya mata saya untuk bangun. Biasanya saya nggak pernah berat. Saya sholat subuh pasti sholat. Saya nggak pernah berat mata saya. Sekalipun kadang malam itu tidur terlarut malam, tapi saya nggak pernah yang namanya tinggalin sholat. Pagi subuh saya pasti sholat. Sesibuk apapun saya pasti sholat pada waktu itu ya. Tapi seiring perjalanan waktu, saya kok rasanya kayak, udahlah, kan masih ada besok gitu. Sampai akhirnya saya itu sedikit demi sedikit sholat itu kayak lupa gitu. Saya ikut ke gereja, saya terus ke gereja, kok rasanya semakin adem di hati saya gitu. Saya bilang sama suami gini, Kak, waktu itu bulan 4 dan April tahun 2012, karena saya kecewa waktu itu. Saya bilang gini sama suami, karena saya nggak hamil-hamil lagi. Saya bilang, kalau Tuhanmu itu dahsyat, kalau Tuhanmu itu benar-benar ajaib, bisa nggak buat saya hamil? Saya bilang gitu. Saya bukan nantang, tapi saya bilang gitu sama suami. Kalau bisa, saya mau dibaptis, saya bilang gitu. Tapi suami bilang gini, nggak boleh loh. Itu namanya kamu nantang Tuhan, dia bilang gitu. Tapi saya bilang gini, ya kan nggak apa-apa lah, saya bilang gitu. Saya nggak nantang kok, saya kan cuma bilang, kalau Tuhanmu lebih dahsyat dari Tuhanku, saya bilang gitu. Tapi pada waktu Tuhan itu emang nggak ada kasih saya keturunan. Maksudnya saya belum hamil pada waktu itu. Sampai bulan 4 itu tiba-tiba kayak ada Roh Kudus bilang, ayo dibaptis, ayo mau dibaptis ya. Kayak ada suara Roh Kudus tuh bilang begitu. Terus saya langsung kasih tahu ke suami malam ya. Saya bilang gini sama suami, Kak, aku mau dibaptis lah, dia bilang. Dia langsung bengong, serius kamu, dia bilang gitu. Iya, saya serius. Bahkan 2 rius, saya bilang. Enggak lah, kamu main-main ya, dia bilang. Saya serius, saya bilang. Kamu kan anti, kamu kan sholatnya rajin, kamu kan rajin ibadah. Kok kamu mau dibaptis tiba-tiba? Siapa yang paksa kamu, dia bilang gitu. Siapa yang bujuk kamu, dia bilang gitu. Saya bilang, enggak ada. Saya enggak ada dibujuk siapapun. Saya enggak ada dipaksa siapapun. Ini murni kemampuan saya. Ini murni dalam hati saya. Saya yang mau, saya bilang. Dan suami itu langsung peluk saya. Dia langsung telepon pendetanya, Pak, istri saya mau dibaptis, dia bilang begitu. Pendeta saya langsung bilang, iya, mau kapan, dia bilang gitu. Saya bilang, besok Pak, kalau Bapak ada waktu, saya bilang gitu. Pendeta saya langsung, iya, besok saya ada waktu, dia bilang. Akhirnya saya dibaptis bulan 4. Waktu saya dibaptis,
sama Bapak Pendeta saya. Waktu saya dibaptis selesai, saya bilang, wah, kamu udah Kristen ya, kata suami. Bapak Pendeta juga bilang, selamat ya, selamat datang. Saya bilang gini, wah sekarang saya Kristen ya, gak lagi Islam, saya gitu. Rasanya tuh seperti kayak ada damai sejahtera saat saya itu ada di agama saya yang sekarang. Saat saya ada di agama Kristen ini, saya bilang gitu. Setelah saya dibaptis, kami pulang, dan besoknya itu saya bilang ke suami, kita tuh gak pernah tes tuh, saya bilang gitu. Tapi kita beli tes pack, saya bilang gitu. Tapi aku gak mau kecewa, saya gitu. Terus kata suami, udahlah gak apa-apa, kita beli tes pack deh. Malam, besok paginya baru saya tes. Dan saya bilang gini, Tuhan itu kayak bener-bener, oh ini loh mujizat pertama saya setelah saya dibaptis. Saya itu hamil, saya gitu. 2 hari setelah saya dibaptis, saya hamil. Itu benar-benar mujizat yang luar biasa yang saya terima pertama sekali pada waktu itu. Karena saya habis keguguran di Kuret, banyak orang yang menghakimi saya gini, udahlah, kalau kamu itu sudah pernah keguguran, kamu itu bakal susah punya anak. Bahkan sampai 6 bulan baru saya bisa punya hamil lagi. Dan saya bilang sama suami saya gini, saya bisa nggak ya jaga amanah ini? Saya bisa nggak ya jaga kepercayaan yang Tuhan kasih buat saya? Sampai bilang gini, ayo kita doa sama-sama. Nah, aku nggak bisa doa, saya bilang gitu. Kamu ya yang doa, saya bilang. Ya kita belajar sama-sama. Di situ saya doa, suami yang pimpin doa. Saya nangis di situ. Karena itu bagi saya itu mujizat pertama yang saya terima setelah saya dibaptis. Dan itu benar-benar luar biasa. Saya patahkan omongan orang. Saya bilang gitu, Tuhan itu ajaib. Tuhan itu mampu mengubah untuk itu jadi berkat. Dan saya sudah buktikan itu untuk pertama kalinya. Saya hamil. Dan saya melahirkan itu di bulan 11 bulan November. Karena perkiraan dokter bulan November tanggal 26 saya akan lahiran. Tapi sebelum saya lahiran, Bapak Pendeta saya itu nawarin saya begini, mau gak kalau kita peneguhan di gereja? Karena sebelum anak ini lahir, kalian harus peneguhan dulu. Dia bilang begitu. Kita nggak ada pemberkatan karena kalian sudah menikah. Kita namanya peneguhan. Dia bilang begitu. Terus saya bilang, oh jadi menikah 2 kali ya Pak? Saya gitu, istilahnya gitu. Ya, mungkin begitulah dia bilang itu. Tapi kita peneguhannya nggak ini kayak pemberkatan ya, kayak mewah apa enggak. Kita cuma didoain di gereja, disaksikan sama orang tua, sama mertua gitu. Orang tua saya nggak ada karena orang tua saya lagi ada di Kediri. Saya di sini nggak ada siapa-siapa. Terus mertua saya juga datang untuk menyaksikan saya peneguhan sama suami. Saya bilang, Tuhan, apapun yang terjadi ke depannya, saya serahin ke dalam tangan-Mu. Saya bilang gitu. Saya serahin pernikahan kami ke dalam tangan-Mu. Saya bilang, kayak rasanya itu seperti menikah 2 kali dengan orang yang sama, tapi dalam 2 agama, saya gitu. Karena pertama saya menikah secara Islam, dan yang ini menikah secara Kristen. Dan ini nih yang viral kemarin sebenarnya. Membawa pernikahan dari yang akad nikah ke pemberkatan. Sebenarnya bukan pemberkatan, tapi peneguhan. Saya bersyukur pada waktu itu yang waktu kehamilan saya 7 bulan. Saya bersyukur sudah melakukan peneguhan secara Kristen di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan keluarga dan teman-teman. Setelah saya bulan 11 saya lahiran. Operasi pada waktu itu. Karena 1 dan lahiran, saya nggak bisa lahiran normal. Jadi saya harus dioper ke rumah sakit, saya harus operasi. Sebelum saya operasi, Bapak Pendeta saya itu datang, dia telepon, dia langsung ngomong gini, kita doa dulu sebelum kamu masuk rumah sakit, sebelum kamu masuk ruang operasi, dia bilang gitu. Kita doa sama-sama di situ. Saya tuh kayak
Tuhan itu jagain saya selama di ruang operasi. Saya yang tadinya banyak orang yang ngomong, "Dahlah, kamu gak bisa hamil, kamu gak bisa hamil, kamu akan susah punya anak karena kamu sudah keguguran." Tapi sekali lagi yang ngomong, Tuhan itu luar biasa. Ini adalah mukjizat pertama saya. Saya hamil, begitu saya lahiran, anak saya sehat, puji Tuhan. Itu beratnya juga 3,2. Lahir, saya bilang, wah itu luar biasa banget itu mukjizat Tuhan itu. Bahkan banyak orang gereja juga datang di situ. Dan dari situ saya itu, karena saya bilang, ya, saya kan juga susah hamil gitu ya. Saya nggak KB, tapi Tuhan itu ternyata punya rencana yang luar biasa. Waktu anak saya yang pertama umur 1 tahun 7 bulan, tiba-tiba saya hamil. Saya aja kaget. Kan saya bilang gini ke suami, kok saya hamil ya, saya gitu. Ini mau diapain? Anak masih kecil, saya bilang gitu. Tapi suami bilang, ya udah, ngapain? Mau diapain? Dia bilang gitu. Itu namanya berkat dari Tuhan, dia bilang gitu. Saya doa, Tuhan, kalau ini benar-benar berkat dari aku, mau jaga. Kalau Tuhan percayakan, saya akan jaga baik-baik, saya bilang. Sampai saya itu USG, karena saya suami ajak ke USG pada waktu itu. Dan dokter itu bilang gini, selamat ya, ibu hamil kembar, dia bilang gitu. Tapi yang satu itu janinnya sangat kecil, yang satu besar. Ada yang satunya kecil ini bisa potensi janinnya akan gugur atau hilang karena janinnya itu terlalu kecil, terlalu lemah, dia bilang gitu. Saya sama suami itu sampai bingung. Saya bilang gitu sama suami, gimana nih? Suami bilang gini, ya udah, kalau emang Tuhan kasih, kalau emang Tuhan sudah percayakan, kalau Tuhan emang sudah kasih berkat buat kita, apapun yang terjadi, Tuhan itu pasti akan jagain kita sampai akhir, dia bilang begitu. Saya badannya yang kecil, saya pendek, kecil, kurus pada waktu itu. Banyak orang yang juga kayak menghujat. Mereka bilang gini, sudahlah, kamu itu tuh badannya kecil, kamu itu pendek, dia bilang gitu. Kalaupun kamu hamil kembar, salah satu nggak akan selamat, dia bilang gitu. Kalaupun selamat dua-duanya, nanti lahirnya prematur, dia bilang gitu. Saya malamnya itu langsung kayak, Tuhan, kok omongan orang begitu ya? Tapi suami saya bilang gini, nah kita doa ya, kita bawa doa, dalam doa, ampuni mereka, gak usah pikirin omongan orang. Apapun yang Tuhan percayakan, percayalah, Tuhan akan jagain, Tuhan yang akan lindungi. Sampai akhirnya berumur 7 bulan, saya USG lagi, dan janinnya itu masih tetap 2, masih kembar, masih ada dalam rahim saya. Saya bersyukur sama Tuhan, terima kasih Tuhan untuk anugerahmu, saya gitu. Dan pada waktu itu banyak orang yang gini, gak usah terlalu ngarep kalau anak kembar itu berat badannya normal, pasti di bawah 1 kilo. Banyak orang yang bilang begitu. Teman-teman saya juga bilang gitu. Ada teman saya juga yang hamil kembar, badannya lebih besar dari saya, lebih tinggi dari saya, lebih sehat. Dia nggak ada riwayat keguguran seperti saya. Begitu lahir, anaknya itu di bawah 1 kilo. Jadi saya bilang, kayak seperti ada rasa takut, rasa khawatir. Namanya manusia. Apalagi saya yang baru masuk Kristen, seperti kayak percaya sepenuhnya tuh kayak masih belum begitu. Saya bilang sama Tuhan, saya doa, Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Aku percaya, apapun itu Tuhan, aku percaya Kau yang akan jagain dan lindungi. Saya masuk Kristen, saya dibaptis, saya menikah di gereja lagi. Keluarga saya tuh belum ada yang tahu. Saya takut pada waktu itu ngomong sama keluarga besar saya. Saya takut ditolak, saya takut dikucilkan, saya takut dimarahin pada waktu itu. Karena paling saya bersusah payah besarin saya, paling saya juga taat beribadah.
Saya takut sama mereka. Saya takut gak diakuin anak lagi sama mereka. Dan itu tuh benar-benar pergumulan buat saya. Saya takut kasih sayang mereka itu bakal jadi bumerang buat saya. Makanya saya nggak pernah singgung, saya nggak pernah berani ngomong sama mereka. Bahkan untuk pakai kalung salib pun saya nggak berani. Sampai akhirnya saya lahiran sekembar pada bulan Januari. Sebenarnya waktu lahirannya itu bulan Februari. Tapi karena mereka itu kembar, itu nggak sama seperti prediksi dokter. Mereka lahir terlalu cepat, baru 8 bulan mereka lahir. Ajaibnya Tuhan, secara luar biasa, mujizat Tuhan itu terjadi. Saya bilang, kalaupun Tuhan itu menolong, kalaupun Tuhan itu kasih berkat, itu nggak pernah tanggung-tanggung. Saya lahiran sekembar, berat badannya itu Tuhan yang atur. Bahkan saya ngomong ini, kalaupun di bawah 1 kilo masuk inkubator pun saya ikhlas saya gitu. Tapi ternyata nggak, Tuhan nggak gitu ternyata. Tuhan punya rencana yang luar biasa atas hidup saya. Si kembar lahir dengan berat badan yang saya ngomong itu cukup sempurna. Beratnya di 2,6 dan 2,8 itu sangat luar biasa bagi saya. Sekali lagi saya ngomong, itu Tuhan itu luar biasa. Tuhan kasih mujizat buat saya, kasih perlindungan, kasih penyertanya yang sempurna buat saya, bahkan untuk kedua janin saya. Itu Tuhan yang sudah melindungi saya. Terus saya bilang ini, waktu saya lahiran di rumah sakit, saya operasi, saya ditungguin. Saya pendeta saya sama ibu gembala saya. Bahkan banyak jemaat yang datang, ada juga pekerja yang datang. Karena ibu kandung saya pada waktu itu nemenin saya untuk lahiran. Dia bilang, kok banyak sekali orang-orang Cina, orang-orang ini Kristen yang datang gitu. Dia nanya, karena saya waktu itu kurang darah, saya harus donor darah, saya harus dapat donor darah. Dan mereka itu begitu Bapak Pendeta saya bikin podcast, dia di broadcast begitu, dia langsung banyak orang datang untuk nyumbangin darah untuk saya. Itu secara luar biasa bagi saya. Mereka itu menolong, gak tanggung-tanggung. Dan ibu saya itu nanya, kok kayaknya ada yang beda, dia bilang gitu. Saya memberanikan diri untuk ngomong sama ibu saya pada waktu itu. Bu, saya bilang gitu. Sebenarnya saya sudah Kristen, saya bilang gitu. Dengan hati yang sangat takut pada waktu itu. Karena ibu yang sudah mulai menerima saya takut ibu saya kayak nggak mau terima saya lagi. Itu ketakutan terbesar juga buat saya pada waktu itu. Saya bilang, saya udah Kristen, saya udah dibaptis 1 tahun setelah saya menikah. Saya bilang, 3 tahun lalu Bu, saya bilang gitu. Ibu saya kaget, dia marah, tentu marah. Orang tua mana yang nggak marah gitu kan. Anak yang selama ini dikenal sama keluarga, saya taat beribadah, taat agama. Tiba-tiba saya memutuskan untuk menjadi orang Kristen. Itu nggak mudah bagi mereka untuk terima sebenarnya. Saya disuruh telepon Pak Lek dan Bule saya disuruh minta maaf sama mereka, saya suruh jujur sama mereka. Saya telepon itu sambil gemeteran, karena saya habis lahiran, saya masih di rumah sakit, saya telepon mereka, saya bilang, Pak, Bu, saya minta maaf, saya bilang gitu. Mereka nanya, loh kok minta maaf, kenapa? Dia bilang, saya minta maaf, karena saya sudah Kristen sebenarnya, saya gitu. Gak ada yang ngajak, gak ada yang bujuk saya, gak ada yang paksa saya. Ini murni kemauan saya kok, saya bilang gitu. Saya terima kasih selama ini saya sudah dijagain, saya sudah dirawat sama Pak Lek dan Bule, saya bilang gitu. Saya bilang sama mereka, terima kasih untuk selama ini sudah mengajarkan hal-hal yang baik. Terima kasih untuk selama ini untuk mengajarkan saya agama yang baik. Saat ini saya memilih
untuk pindah agama menjadi Kristen. Ini pilihan saya. Ini damai sekali di hati saya gitu sama Pak Le saya. Pak Le saya itu nangis pada waktu itu. Kok bisa gitu? Anak yang selama ini saya besarin, anak yang selama ini saya ini agamanya, dia bilang gitu. Tiba-tiba bisa masuk Kristen. Dan itu seperti kayak sudah ada firasat ya. Makanya dulu tuh saya nggak pernah setuju dia bilang gitu. Tapi mau gimana lagi? Apapun yang jadi keputusanmu, apapun yang kamu ambil, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa hakimi dia. Kalaupun saya paksa kamu untuk tetap di beragama Islam, dia bilang, tapi kalau kamu nggak sholat, kamu nggak puasa, hati kamu masih di Kristen, saya yang dosa, dia bilang. Dan saya bilang ini, maaf ya, saya udah bikin kalian kecewa, saya bilang itu. Dan saya kalau saya nggak tahu lagi, saya bilang gitu. Karena emang ini sudah pilihan saya. Maaf, kali saya bilang gitu. Saya berkali-kali minta maaf sama mereka. Karena ini sudah keputusan yang saya ambil, saya bilang. Saya nggak ada paksaan. Suami saya nggak pernah maksa. Orang tua saya nggak pernah maksa. Bahkan untuk ke gereja pun mereka nggak pernah ngajak saya. Dan saya juga tekan ke sama keluarga saya. Saya itu nggak pernah namanya dipaksa. Saya nggak pernah. Kalian tahu saya orangnya nggak mau dipaksa. Jadi kalau ada orang yang ngomong, kamu pasti dipaksa ya sama keluarga suamimu. Atau kamu dipaksa ya sama suamimu. Enggak. Ini murni dari hati saya. Ini murni kemauan saya untuk jadi orang Kristen, saya bilang gitu. Mulai dari situ saya omong, kalau kalian mau benci saya, nggak apa-apa kok, saya bilang gitu. Kalau kalian nggak mau lagi saya di lingkungan kalian, saya nggak apa-apa kok, saya gitu. Saya nangis pada waktu itu. Tapi sekali lagi, Tuhan itu baik sekali ya. Keluarga saya itu nggak ada yang benci sama saya. Sampai sekarang nggak ada yang benci sama saya. Bahkan keluarga besar saya nggak ada yang benci sama saya. Nggak ada yang bilang, kamu sudah jadi agama lain, kamu sudah jadi Kristen, jangan dikit-dikit. Nggak ada. Sama sekali nggak ada yang begitu. Saat mereka merayakan Idul Fitri, saya masih kok untuk ke rumahnya mereka. Saya masih minta maaf juga sama mereka. Saat saya merayakan Natal, mereka juga mengucapkan selamat Natal kepada saya. Saya benar-benar kayak, Tuhan itu luar biasa bagi saya. Mungkin ini kali ya, saya bilang. Dari kecil saya sudah menderita. Saya lahir dari sebuah kesalahan. Saya dari keluarga broken home. Tapi saat ini Tuhan ganti dengan sukacita. Kayak jalan itu mulus sekali, kayak gak ada masalah gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba saya masuk Kristen. Gak sedikit juga sebenarnya teman-teman saya yang menghujat saya. Kayak teman-teman saya juga yang menghakimi saya. Banyak yang mengutuk saya. Saya bilang ini, Tuhan itu sanggup ubah kutuk itu jadi berkat. Saya bilang gitu. Kalau Tuhan itu sudah pilih saya untuk jadi orang Kristen, pasti Tuhan itu akan melindungi saya. Tuhan itu akan jaga saya. Saya gitu. Saya percaya gitu. Tuhan itu nggak akan kasih racun sama anaknya yang minta roti gitu ya. Saya berdoa sama Tuhan. Saya berdoa tiap pagi, saya doa. Saya mulai bangun yang namanya pesta keluarga. Saya belajar dari saya pertama Kristen sampai sekarang juga saya masih belajar. Saya masih belajar untuk baca Alkitab. Saya takut sekalipun itu cuma satu ayat, dua ayat, saya sempatkan waktu untuk baca Alkitab. Sampai sekarang saya masih belajar. Saya masih belajar untuk namanya ya mengampuni orang, untuk tidak jahat sama orang. Terus kayak kalau ada orang yang jahat sama kita nggak boleh balas. Itu saya juga masih belajar tahap itu sampai sekarang. Karena nggak mudah bagi saya untuk belajar itu. Karena saya dulu keras kalau ada orang yang jahat sama saya. Kalau ada orang yang
jahatin saya akan jahatin balik. Tapi di agama saya sekarang, di Kristen ini, saya belajar kita nggak boleh jahat sama orang, sekalipun ada orang yang jahat sama kita, sekalipun ada orang yang ngebully kita, sekalipun ada orang yang mengutuk kita nggak boleh balas. Kita cukup doain mereka, kita cukup lepasin berkat untuk mereka. Itu saya lagi belajar, terus lagi belajar sampai saat ini. Untuk saya ngomong gini, tidak semua doa kita itu kadang Tuhan jawab dengan iya, Tuhan jawab dengan nanti, enggak ternyata. Kadang ada kalanya itu Tuhan tuh jawab dengan tidak gitu ya. Beberapa bulan yang lalu, waktu bule saya mengalami kecelakaan, tahun lalu sebenarnya, tahun lalu itu bule saya kecelakaan. Karena bule saya itu orangnya yang kuat, dia nggak mau di ronsen, dia nggak mau dioperasi, dia bilang gitu. Dia akhirnya dibawa ke kayak tukang pijet begitu ya, dipijet kakinya, bisa jalan karena yang patah bagian paha, ada yang patah gitu, bisa jalan pada waktu itu. Pas bisa jalan, nggak tahu kenapa 1 tahun kemudian, berapa bulan September kemarin, bule saya itu jatuh lagi, dan kakinya itu harus terpaksa dioperasi sebenarnya. Saya dan suami begitu dengar itu dari ponakan, kita balik, dan bule saya itu nggak mau saya tahu, dan saya itu jadi khawatir sama mereka nggak mau itu. Tapi saya malah dengar itu dari ponakan, dia bilang dia mau dioperasi, dia bilang gitu. Pak Lek sakit, dia bilang gitu. Saya sebagai anaknya mereka, saya langsung kayak, Man, gimana nih, saya bilang gitu. Saya pengen pulang, saya gitu. Saya sama suami doa, Man, kalaupun Tuhan izinkan saya pulang, aku percaya kok Tuhan akan kirimkan berkat buat kita, saya bilang gitu. Tidak lama dari situ, kita tuh dapat berkat sebenarnya. Dapat berkat yang saya bilang itu cukup untuk kami, untuk saya sendiri pulang. Tapi suami nggak mau saya pulang sendiri. Akhirnya kita putusin untuk pulang berdua. Anak-anak kami titip sama mertua. Kita pulang naik motor. Dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, motoran sampai ke Kediri 3 hari. Motoran. Itu saya bilang itu kita bermotor yang paling jauh dalam hidup saya baru pertama kali itu. Kita naik motor ke sana, bule saya 1 minggu kemudian baru ada jadwal operasi. Saya sakit karena liver pada waktu itu. Saya dan suami bagi tugas. Saya dan kedua anaknya Pak Lek dan bule saya juga bagi tugas, kami berempat. Gitu. Anaknya Pak Lek dan bule tetap kerja, biarkan mereka kerja, karena kasihan kalau mereka gak kerja, anak-anaknya gimana gitu. Terus suami saya ngurusin Pak Lek di rumah di Impus, saya ngurusin bule saya yang operasi. Saya nungguin di sana di rumah sakit sendiri. Saya bilang sama mereka, ayo kita doa yuk, saya gitu. Terus mereka bilang gini, kamu kan Kristen, Pak Lek ini Islam, kita lain, dia bilang gitu. Gak apa-apa, saya doain untuk Pak Lek, untuk bule, saya gitu. Sebelum bule operasi, saya bilang, kita doa dulu. Ya, gak usah gimana, saya aja yang doa gitu. Saya doa, saya minta kesembuhan untuk Pak Lek dan bule saya. Saya mau yang terbaik untuk mereka berdua. Saya sebagai anak, apalagi yang dekat sekali ya sama Pak Lek, saya doain, Tuhan, saya percaya apapun yang terjadi itu yang terbaik bagi kedua orang tua saya ini, saya bilang gitu. Selesai saya operasi, Pak Lek saya juga sudah mendingan. Kami pamit untuk pulang lagi ke Sumatera. Saya bilang, Pak Lek, Bule, kalian udah sehat, saya pulang ya, saya bilang gitu. Biasanya itu mereka berdua itu nggak ada yang nangis saat saya mau balik lagi merantau. Mereka nggak ada yang nangis. Tapi waktu itu Pak Lek saya itu nangis, keluarin air mata. Saya bilang gitu, ngapain nangis? Saya bilang gitu. Kalau Pak Lek nangis, aku nangis, saya gitu kan. Nggak usah nangis-nangis. Nanti lebaran aku pulang kok, saya gitu. Lebaran kita kumpul gitu. Karena COVID udah agak mereda, saya gitu kan. Nanti kita bisa kumpul lebaran. Nah udah 2 tahun
kita nggak pernah kumpul lebaran. Nanti kita kumpul ya. Paling saya nangis, bule saya nggak pernah nangis pun pada waktu itu nangis. Saya mau pulang, terus saya pulang naik motor. Begitu saya sampai di Prabu Muli, puji Tuhan, saya sampai, saya ketemu anak-anak, saya urusin mereka. 2 minggu setelah itu, atau 3 minggu setelah itu, tiba-tiba adik saya telepon, sekitar jam 3 sore. Suami saya lagi kerja, saya di rumah sama anak-anak. Adik saya telepon, dia bilang begini, Mbak, ikhlasin bapak ya, dia bilang gitu. Saya bilang gini, ngapain ikhlasin, dia bilang gitu. Jangan ngomong macam-macam lah, saya bilang gitu kan. Terus adik saya tuh ngomong, bapak udah kritis loh, dia bilang gitu. Udah tinggal nunggu aja, dia bilang gitu. Saya bilang, enggak, aku pulang sore ini, aku bilang gitu. Kami pulang sore ini, tungguin saya gitu. Adik saya, enggak mbak, ikhlasin deh gitu. Saya tetap pokok saya enggak mau ikhlasin bapak saya. Saya enggak mau ikhlasin kepergian bapak saya. Aku telepon suami, saya bilang gini, kak, ayo kita pulang, saya gitu. Suami bilang, tapi nggak ada duit, nggak ada untuk pulang, dananya nggak ada, dia bilang gitu. Kita ada mobil Kijang, itu sudah kami jual sebenarnya 1 tahun itu nggak laku-laku. Sore itu, pada saat yang seperti itu, kita doa. Saya bilang ini, Tuhan, kalau boleh Tuhan, saya minta berkat, entah dari mana Tuhan. Saya mau pulang, saya mau lihat bapak saya bilang gitu. Karena bapak saya saat ini kritis. Saya mau ada di sampingnya Tuhan, saya bilang gitu. Saya mau ketemu sama bapak saya. Tiba-tiba ada selesai saya doa, suami saya juga masih di lokasi. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah. Dia bilang gini, Mbak, saya mau beli mobilnya, dia bilang gitu. Saya bilang gini, loh Pak, mobil saya itu saya gini, saya jelasin. Mobilnya begini, begini. Iya Mbak, tadi sudah dijelasin sama suaminya. Ini saya bawa 5 juta, sisanya saya transfer. Dia bilang begitu. Saya bilang begini, Tuhan, mungkin ini jawaban doa tadi yang barusan saya doakan tadi ya Tuhan. Saya langsung gitu. Saya bilang, terima kasih ya Tuhan. Ini luar biasa sekali, saya bilang gitu. Saya baru doa, saya bilang amin. Tuhan langsung kasih, saya bilang gitu. Itu luar biasa. Suami saya pulang, saya bilang, ayo pulang. Ini ada duit, saya bilang gitu. Ini ada dananya, kita pulang yuk, saya bilang. Suami langsung bilang, ya udah kita pinjam mobil yuk, dia bilang itu. Kita mau pinjam mobil sama tante, sama om yang ada di sini. Kita pinjam sama mereka. Saya pinjam mobil, kita pulang bawa anak-anak. Karena kita mikirnya kita mau ngerawat balik pada waktu itu. Siapa tahu dengan hadirnya anak-anak, gitu ya, balik bisa ada semangat, bisa sembuh gitu. Saya berangkat dari sini jam 6 sore, maghrib saya berangkat. Karena kami pikir kami lewat tol, itu bisa cepat. Paling ya besok sekitar jam 10, jam 11 lah. Kita udah nyampe ya. Tapi ternyata apa yang saya doakan itu, Tuhan itu nggak berkata iya atau tunggu, nggak ternyata. Ada kalanya Tuhan itu berkata tidak ya. Karena saya berdoa ini, Tuhan, sembuhin bapak saya. Saya mau ketemu sama dia. Tapi di tengah perjalanan, saya baru di kapal untuk nyebrang dari Merak ke Bakauheni. Saya nyebrang, adik saya nelpon jam 2 malam. Adik saya bilang gini, Mbak, bapak udah gak ada, dia bilang gitu. Dan itu yang buat saya itu hancur sebenarnya. Karena dia bapak saya dari kecil yang merawat saya, yang kasih sayang buat saya. Itu benar-benar kayak seperti hancur banget. Saya bilang, saya terpuruk banget pada waktu itu. Saya nggak tahu. Saya doa apa saya sama Tuhan itu saya juga nggak bisa ngomong lagi. Sampai di jalan,
Saya telepon bule saya, karena saya sudah agak tenang. Saya telepon bule saya, bule, kenapa? Saya gitu kan. Dia bilang gini, ikhlasin ya, dia gitu. Kita semua udah ikhlas kok, dia bilang gitu. Saya bilang, saya belum ikhlas. Tungguin saya bilang gitu. Bule saya bilang, nyampe sini jam berapa, Dok? Dia bilang. Saya bilang, paling jam 12, saya bilang gitu. Ah, nggak bisa kalau nungguin sampai jam 12. Karena bapak itu kan sakit liver, jadi nggak bisa ditunggu lama-lama. Saya itu seperti kayak, Tuhan, rasa itu nggak adil ya buat saya gitu. Di saat-saat terakhir bapak saya nggak ada di sampingnya. Itu seperti kayak, apa ya, Tuhan itu kayak seperti, kok Tuhan gini ya, saya gitu. Tapi sekali lagi saya ngomong, kenapa Tuhan? Tuhan ambil bapak saya terlalu cepat. Kenapa nggak nungguin saya? Tuhan itu nggak ada jawaban. Sampai saya pulang, bapak saya sudah dimakamin karena bapak saya sakit liver. Karena orang Islam itu maunya kalau sudah meninggal itu cepat-cepat dikubur. Saya nggak ketemu sama bapak saya. Begitu saya nyampe di Kediri, keluarga saya itu udah pada nangis. Dia bilang sama saya datang, mereka bilang, sabar ya, gitu. Hati saya hancur banget, hancur. Saya nggak bisa lagi ngomong apa-apa. Saya bilang, Tuhan, dari kecil, saya nggak pernah dapat yang namanya bahagia. Saya broken home, saya ditolak, saya bilang, kenapa sekarang Tuhan ambil bapak saya saat saya baru mau agak tenang gitu ya. Padahal bapak saya itu bilang gini, dia masih ada, dia itu pengen sekali ikut saya ke Prabu Muli, ingin melihat rumah saya. Saya bilang sama bapak tuh gini, nanti kalau ada berkat, nanti saya ajak bapak sama ibu ke sana lihat rumah saya gitu. Tapi ternyata Tuhan nggak 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 jawab doa saya, nggak bilang iya ya. Tuhan malah ambil bapak saya. Sampai akhirnya pas hari ketiga, saya doa lagi sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan ambil bapak saya terlalu cepat? Dan sebenarnya ada kayak Roh Kudus bilang, kalau saya gak ambil, mungkin bapak akan lebih sakit lagi dari yang sebelumnya. Bapak akan merasakan sakit yang lebih lagi mungkin. Ya di situ saya ngomong, ya udah Tuhan, saya ikhlas. Apapun yang terjadi, mungkin ini yang terbaik buat bapak saya. Apapun yang terjadi, ini juga mungkin yang terbaik buat saya. Saya ikhlas. Apapun yang Tuhan ambil, apapun yang Tuhan kasih, aku percaya itu yang terbaik buat saya. Sampai situ, saya mengerti, gak semua doa kita itu dijawab sama Tuhan. Gak semua doa kita tuh Tuhan jawab iya. Kadang ada kalanya nanti, tunggu, ada kalanya Tuhan itu ngomong tidak. Sama seperti saya berdoa, saya berkumpul sama Tuhan. Pada waktu awal saya mau masuk Kristen, saya berkumpul karena keluarga saya ya. Saya bilang sama Tuhan, gimana Tuhan, kalau keluarga saya nolak saya, gimana Tuhan, sama orang-orang sekeliling saya berkumpul waktu itu. Dan ternyata Tuhan itu nyiapin uh, sesuatu yang luar biasa buat saya. Bahkan sampai sekarang keluarga saya tidak pernah membenci saya, tidak pernah menolak saya. Saya percaya apapun yang terjadi, itu yang terbaik buat saya. Terima kasih. Ini Ya, teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah menonton kesaksian Murtadin ini dari awal sampai berakhirnya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Mungkin dari teman-teman ada yang merasa diberkati dari kisah hidup Murtadin ini, bagaimana dia memutuskan untuk meninggalkan Islam dan menjadi pengikut Kristus. Mari tulis hal-hal yang merasa teman-teman diberkati di dalam kolom komentar, sehingga dari apa yang teman dapatkan itu menjadi berkat, menjadi
kekuatan juga untuk teman-teman yang lain yang mungkin sempat melihat apa yang teman-teman dapatkan di dalam kesaksian ibu ini ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya. Dan saya meminta kepada teman-teman, kalau kesaksian ini betul-betul memberkati teman-teman juga, mari share video ini ke media sosial teman-teman ya. Sampaikan kepada teman-teman, share ke teman-teman semuanya, ke orang tua, kemanapun sahabat, supaya mereka juga mendengarkan kesaksian ini bahwa Tuhan Yesus itu baik. Sekalipun banyak tantangan, banyak persoalan, banyak hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita ya, karena tidak satu orang pun di dunia ini yang menginginkan penderitaan gitu ya. Tetapi lewat itu semua mungkin banyak orang di luar sana yang mengalami hal yang sama, mereka dapat mendengarkan kesaksian ini sehingga mereka pun juga dikuatkan kembali bahwa Yesus itu baik. Nah teman-teman semuanya, kita sudah bersama-sama mendengarkan bagaimana ibu ini bercerita ya. Luar biasa sekali teman-teman ya, sangat-sangat luar biasa. Dia di lingkungan muslim, dari keluarga yang sangat taat ya. Dia katakan sendiri bahwa tidak hanya sholat Senin Kamis gitu ya, tetapi betul-betul disiplin di dalam kehidupan mereka untuk menjalankan ibadahnya gitu ya. Tetapi pada akhirnya ya ibu ini memutuskan untuk tinggalkan Islam gitu. Ini sebuah pengalaman yang luar biasa teman-teman ya. Kalau kita memikirkan seandainya kita yang ada di posisi itu, belum tentu kita mampu seperti ibu ini. Belum tentu kita seberani ibu ini. Dan juga apa yang dilakukan ibu ini memang kalau dipikirkan atau direnungkan lebih lanjut lagi, bukan karena kekuatan dia teman-teman. Ya bukan. Tetapi itu karena kekuatan daripada Tuhan. Roh Kudus yang ada dalam hatinya. Ingat ya teman-teman ya, mungkin ketika kita melihat orang yang mengalami penderitaan ya, karena meninggalkan agama sebelumnya atau percaya kepada Kristus, dan mereka sanggup menjalani penderitaan itu sampai keluar daripada penderitaan itu, mungkin kita berpikir bahwa wah kalau saya yang di posisi itu pasti saya tidak sanggup dan lain sebagainya. Ya bisa saja kita berpikir seperti itu, tapi teman-teman ingat, ketika seseorang percaya kepada Kristus, Roh Kudus ada di dalam dirinya. Roh Kudus itu datang kepada dia, ada di dalam dirinya, sehingga Roh Kudus itulah yang menguatkan, yang menuntun ibu ini untuk mampu keluar daripada masalah yang dia hadapi, untuk memampukan dia menjalani penderitaan-penderitaan yang ada. Dan bisa jadi teman-teman juga suatu saat akan mengalami hal-hal yang sulit. Percayalah teman-teman, mungkin saat ini teman-teman merasa, wah saya pasti nggak mampu atau saya mungkin tidak mampu. Percayalah teman-teman, Tuhan itu bersama dengan kita. Dia tidak akan mengangkat masalah itu, tetapi dia menguatkan kita untuk melewati masalah itu. Dia akan membantu kita untuk keluar dari persoalan-persoalan itu sehingga kita bisa keluar teman-teman ya. Dan kita akan menghadapi hal-hal seperti itu dalam kehidupan kita teman-teman, karena ya hidup di dunia ini ya sudah pasti ada penderitaan ya. Tidak harus kita murtad misalkan, tidak harus kita misalkan sakit atau apapun ya. Penderitaan itu banyak yang menghampiri kehidupan kita, apapun bentuknya, keuangan ke apakah, tetapi pasti Tuhan akan memampukan kita untuk melewati itu semua karena Dia mengasihi, mencintai kita. Dia Allah yang baik, Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Sekalipun mungkin dalam kehidupan kita seringkali berjanji, tapi kemudian sebentar lagi kita sudah mengingkari janji-janji kita kepada Tuhan. Tetapi ingat teman-teman bahwa Allah itu tidak seperti dengan cara kita berpikir. Dia tidak berwatak seperti yang kita bayangkan, yang kita pikirkan. Dia adalah Allah yang penuh belas kasihan. Dia senantiasa menolong kita sekalipun kita seringkali menyakiti hatinya. Sekalipun seringkali kita melukai hatinya lewat pikiran, tindakan, dan perbuatan kita. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun teman-teman. Ya, maka mungkin sekalipun kita mengalami masalah, kita mengalami persoalan, jangan kita tinggalkan Dia. Mari kita terus bergantung kepada Dia, berharap kepada Dia, sebab Dia itu Allah yang baik, yang akan menolong, memampukan kita melewati segala persoalan di dalam kehidupan ini. Oke teman-teman, demikianlah mungkin sedikit nasihat lah atau kata-kata dari saya berkaitan dengan kesaksian Murtadin ini. Biarlah kiranya
Mungkin kalau terlalu panjang ya mohon maaf lah ya, mungkin teman-teman bosan mendengarkan, tetapi itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Biarlah kiranya dari kesaksian ibu ini memberkati kita, menolong kita, dan menguatkan kita untuk terus menjalani kehidupan ini. Oke teman-teman, demikian video kita. Kita akan mengakhiri video ini, tapi sebelumnya mari terlebih dahulu kita membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 13 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama teman-teman. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada firman akan menerima balasan. Ya teman-teman sekalian, firman Tuhan ini sangat jelas mengingatkan kita bahwa siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Ya, kita mungkin membaca firman Tuhan setiap hari, tetapi kita meremehkan, kita tidak percaya, kita ragu-ragu atau mungkin kita bahkan tidak percaya terhadap apa yang kita baca. Ingat teman-teman ya, ia akan menanggung akibatnya. Oke? Dan di bait yang kedua dikatakan, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Wah, jelas ya teman-teman ya. Ini luar biasa bahwa ketika kita taat kepada firman, mungkin ketika kita membaca firman Tuhan itu, wah kayak mustahil gitu. Kayak tidak mungkin ini terjadi dalam kehidupan saya gitu. Tapi ingat ya, itu firman Tuhan teman-teman. Di sini dikatakan taat kepada perintah ya. Kita melakukannya, kita mengamalkan dalam kehidupan kita, ingat akan menerima balasan. Wah, jelas ya teman-teman ya, bahwa Tuhan itu berjanji, firman itu iya dan amin, dia akan menepati segala janji-janjinya. Maka tugas kita adalah mari kita melakukan itu semua dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh mengingkarinya satu pun ya. Dan kita tetap setia kepada Tuhan. Itu teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton, terima kasih juga sudah menyaksikan, terima kasih sudah mendukung. Demikianlah renungan kita, demikian juga video kita. Kita akan mengakhiri sampai di sini dan kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Shalom.